Halo semuanya, welcome back to my channel Tiffany Priadi. Halo, balik lagi sama aku di kontenku yang kali ini kembali membahas mengenai virtual assistant lokal. Khususnya ke lokal nih Han. Jadi konten hari ini aku terinspirasi dari beberapa pertanyaan maupun keluhan atau keraguan dari teman-teman yang berhubungan dengan virtual assistant ini sendiri. Jadi biasanya sih keraguan itu berhubungan dengan kepercayaan diri ya, kayak nggak yakin lah, terus kayak gimana lah. Tapi di sini aku nanti bahasnya tuh berdasarkan poin-poinnya nih. Jadi agak lebih spesifik dan bisa disimak sampai habis ya. Kali aja ada yang sama keraguan kalian, terus bisa jadi mencerahkan kalian bahwa oh ternyata aku tuh bisa, atau mungkin oh kayaknya yaudah deh memang gak cocok gitu. Langsung ke kontennya aja. Keraguan pertama yang sering disampaikan yaitu adalah masalah usia. Ada beberapa teman-teman yang nge-reach ke aku itu tuh beragam gitu perbedaan usianya. Ada yang baru 18 tahun, ada juga yang udah di atas 40 tahun, dan pertanyaannya tuh sama kayak, Kak, kalau usia aku tuh bisa gak ya jadi virtual assistant? Nah, aku akan jawab berdasarkan pengalaman aku. Jadi untuk virtual assistant ini sendiri, aku kan menyasarnya klien lokal ya, UMKM, klien lokal, para bisnis lokal, dan juga kalau yang di luar negeri sih lebih ke agensi. Tapi dari apa yang sudah pernah aku lamar selama 3 tahun ke belakang, hampir 3 tahun ke belakang, itu sih nggak ada yang membatasi usia maksimal, kecuali minimal. Biasanya sih aku lihat, yang aku perhatikan ya teman-teman ya, minimal 18 tahun gitu, atau minimal 20 tahun kayak gitu. Untuk batasan tertingginya aku jarang ngeliat. Jadi jawaban dari aku adalah sebetulnya untuk maksimal usia itu kita nggak perlu terlalu pikirin, tapi yang terpenting adalah kita cocok gak sih dengan si lowongannya, dan kita sendiri ngerasa yakin gak nih bahwa kita tuh mampu bekerja. Karena teman-teman semuanya, baik di usia manapun, golongan usia manapun ya, namanya kerja online, ini aku gak bosan-bosan bilang loh, setiap video kayaknya aku bilang ya, bahwa kerja online itu sama aja kerja, seperti kerja biasa. Kalian akan ketemu bos, ketemu rekan kerja, ketemu product knowledge, ketemu klien, customer yang aneh-aneh, yang rese-rese. Kalian akan merasakan stres, pusing, capek, itu pasti. Jadi kalian tanya sama diri kalian sendiri, di usia manapun kalian pada saat ini, kalian kira-kira siap gak untuk menerima yang seperti itu? Karena itu pasti akan kalian alami gitu. Jadi selama kalian yakin, kayaknya aku masih bisa belajar, kayaknya aku masih bisa nih mengikuti rules, terus juga aku masih oke disuruh-suruh, kalian bisa ikutan ya, bisa mulai cari-cari aja lokernya, gak usah ngerasa gak pede. Walaupun di situ mungkin gak ada tulisannya, apalagi kalau misalnya di situ gak ada tulisannya ya, misalnya gak ada batasan usia, gas aja kalau misalnya itu sesuai sama kita. Yang penting itu tadi, kita harus siap kerja seperti itu. Tapi perlu dicatat di sini ya, untuk teman-teman yang mungkin usianya sudah di atas 30, di atas 40, bahkan di atas 50 tahun, ada juga yang waktu itu pernah reach ke aku dari usia segitu. Harus diingat kembali bahwa ketika kita kerja online, walaupun itu bosnya misalnya masih anak muda dan juga gajinya mungkin tidak besar, tapi itu adalah bos kita. Jadi tetap kita harus memberikan pelayanan atau pekerjaan itu ya 100%. Dan walaupun kita sudah berpengalaman sebelumnya, misalnya kita udah jadi manajer di sebelumnya, udah jadi supervisor, udah jadi ketua RT, ketua RW, apapun, dimana biasanya orang-orang dengan jabatan yang tinggi itu sudah ada basicnya kayak punya ego yang tinggi gitu, ngerasa kayak oh saya tuh punya banyak pengalaman, saya tuh bener. Tapi tantangannya adalah ketika kita kerja online, kita harus mau untuk merendah diri ya, bukan merendah diri, lebih merendahkan hati kita. Kita harus siap menerima, ya diajarin tuh kita harus mau gitu ya, kemudian dikasih tahu tuh kita harus mendengar. Jadi biar biar kita juga jadi gak ngerasa kayak yang kok gini banget sih ya. Ini sebetulnya masuk ke materi dari pelatihanku sih ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau mendapatkan informasi lebih lanjut soal gimana sih caranya, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita kerja, itu bisa langsung join ke pelatihanku aja. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Yang kedua adalah masalah gadget. Ada yang bertanya-tanya, ketika kita mau jadi virtual assistant, kita tuh harus punya gadget apa nih? Dan ada beberapa orang yang sangat yakin bahwa untuk menjadi virtual assistant itu harus punya laptop. Terus harus laptopnya apa? Laptopnya modelnya kayak gimana? Rekomendasiin laptopnya dong. Atau mungkin HP-nya model apa gitu-gitu. Sebetulnya, dengerin aku ya. Sebetulnya untuk kita memulai jadi virtual assistant,
itu tuh kita bisa mulai aja dengan apa yang ada, karena kondisinya seperti ini. Kondisinya adalah kita lagi nggak punya kerjaan dan kita mau kerja ya. Jadi untuk modalnya sendiri kan beli laptop lumayan lah teman-teman ya. Kalau laptop untuk yang VA itu standarnya sekitar 4 jutaan itu yang minimal, dan itu second dapatnya. Jadi ya kita harus punya uang dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nunggu punya uang untuk dapat kerja kan kayak lama, dan lagi pula kita kan mau kerja tuh ya karena kita nggak punya uang gitu kan. Jadi kayak ya sayang. Jadi sebetulnya mindset tuh bisa diubah teman-teman. Kita tuh bisa mulai dengan device apapun yang kita punya. Contohnya, ini aku tuh sudah menggunakan trik ini dari zaman SMP kali ya. Jadi dulu tuh aku gak punya internet, terus HP ku juga Nokia jadul, terus juga kayak aku ya keterbatasan lah dari segi gadget. Tapi tuh sebetulnya tuh kita tuh bisa mengakali itu. Contohnya misalnya penggunaan spreadsheet, Excel, Docs, kita tuh bisa di handphone aja tuh udah bisa gitu. Jadi yang terpenting adalah kitanya mau atau enggak, beneran mau enggak nih kamu kerja nih gitu. Dengan handphone juga bisa diakalin. Kalian bisa pakai browser inilah, browser itu, aplikasi ini, aplikasi itu. Ini aku bicara dengan maksudku bicara di Android ya, ranah smartphone Android. Karena kalau iOS aku nggak pernah pegang teman-teman. Jadi aku kurang tahu. Nah kalau kalian pakai Android itu tuh udah bisa pakai handphone tuh, tapi mungkin memang lebih challenging karena ya fiturnya terbatas, terus juga tampilannya kecil. Tapi kalau misalnya kalian baru mulai dan kalian belum punya modal sebesar itu untuk beli laptop, mulai aja dengan apa yang ada. Gak usah minder, gak usah bingung kayak aduh aku harus beli laptop dulu, sampai utang buat beli laptop gitu misalnya demi kerja VA. Aku rasa itu gak worth it. Jadi bisa mulai dulu dengan apa yang ada aja gitu. Yang penting dapat dulu kerjaannya, yang penting udah dapat kerjaannya. Kalau habis itu misalnya mau kredit laptop, gas, gak apa-apa. Yang selanjutnya adalah takut ketipu. Yang seperti ini biasanya aku dapatkan itu dari komentar orang-orang yang bilang kayak, Kak gimana caranya menghindari penipuan, gimana caranya menghindari scam gitu. And kabar buruk sih ya, sebetulnya kabar buruknya untuk jadi virtual assistant itu kita kan selalu ada kemungkinan untuk bertemu dengan para scammers dan penipu itu. Jadi daripada kita takut dan kita akhirnya malah jadi nggak mencoba ya, karena jadi kayak aduh mau nyoba ini takut, menurutku sih jangan takut, tapi ubah mindsetnya jadi kayak oke, aku mau coba loker ini. Kalau dia penipu itu akan jadi pelajaran buat aku, jadi kedepannya aku nggak perlu apply lagi yang seperti ini gitu. Jadi gak apa-apa mau kita face to face, kita chatting langsung dengan penipu itu sebetulnya ya gak apa-apa juga sih. Maksudnya as long as kita tidak memberikan apa yang mereka minta. Misalnya mereka minta uang deposit berapa ratus ribu, minta foto KTP, minta selfie pakai KTP, kalau kita gak kasih ya itu gak akan jadi masalah yang besar sebetulnya teman-teman. Jadi gak usah merasa takut. Kalau misalnya kita merasa penasaran, kita pengen ngelamar, kita pengen nyoba, gas aja gak apa-apa. Tapi kita batasi juga. Misalnya kalau mereka sudah minta uang berarti udah nggak benar. Nah disitulah kalian stop. Jadi tidak usah takut, terjun aja ke lapangannya, lamar aja, cobain. Dan yang penting jangan kapok. Kalau misalnya ketipu, insya Allah kalau misalnya kita habis dizolimin sama orang, itu nanti pasti ada gantinya yang lebih baik. Dan dengan kita dikasih pengalaman ketipu atau mungkin ketemu dengan penipu, itu juga bisa jadi pelajaran buat kita sehingga kedepannya kita nggak usah mengalami itu lagi. Hal berikutnya yang sering bikin ragu adalah background pendidikan. Ini juga beragam nih ya, jadi bukan hanya misalnya lulusan apa, tapi juga kadang-kadang ada yang sudah lulusan dari bisa dibilang sarjana gitu ya, sarjana jurusan tertentu, tapi ngerasa gak pede karena ya gak berhubungan dengan data atau gak berhubungan dengan bidang yang relate sama virtual assistant. Contohnya ada yang waktu itu lulusan dari masih kayak sekolahnya tuh gak lulus gitu, sehingga kayak Kak aku bisa gak ya. Terus ada juga nih dari yang S1-nya tuh bidang misalnya aja nih apa ya, kayak perhutanan gitu misalnya, yang gak nyambung dengan VA gitu, juga bertanya-tanya kalau aku bisa gak ya kayak gitu. Jawabannya adalah bisa. Jadi aku juga kemarin sempat balas komentar di YouTube juga ya. Jadi sebetulnya pendidikan atau background pendidikan kita itu adalah masa lalunya kita. Jadi ya kita pernah berada di sana gitu. Tapi yang paling penting ketika menjadi virtual assistant adalah diri kita yang saat ini. Kita bisa apa di sini nih gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak pede dengan apa yang kalian punya di masa lalu, which is pendidikan kalian di masa lalu, berarti
kita unggulin. Yang sekarang kita bisa apa? Misalnya kan dulu perhutanan nih, sehingga ya kita nggak ada relevansinya gitu kalau misalnya dengan virtual assistant misalnya nih, aku kurang tahu nih misalnya. Nah tapi di zaman sekarang, di saat ini kita tuh bisa apa? Bisa misalnya bisa ngelola Canva, terus bisa juga bisa pakai Canva, terus juga bisa bikin copyright apa sih, bisa copywriting ya, aduh si panik. Oke, sorry. Nah, terus juga misalnya bisa desain, bisa bikin content plan, bisa bikin invoice, bisa bikin laporan keuangan. Nah, itu yang penting berarti. Jadi diunggulkannya itu skill-skillnya. Jadi nggak usah nggak pede dengan pendidikannya, difokuskan kepada keunggulannya, ya. Dan kalau misalnya gini deh ya, kalau misalnya kalian aja nggak percaya diri dengan kemampuan kalian, yang gimana orang mau percaya sama kalian? Jadi mesti pede memang di situ ya. Gimana caranya? Berarti kalian bisa gali-gali ini. Oh oke, aku tuh bisa apa sih? Aku tuh pernah ngapain sih waktu ini? Aku tuh misalnya di pengalaman kita yang offline gitu, kerjanya offline. Misalnya dulu aku pernah juga jadi magang di restoran. Nah dari situ tuh pengalaman kita tuh apa tuh yang bisa disambungkan dengan virtual assistant. Misalnya aku berarti sudah mendapatkan training bagaimana cara menghadapi customer, gimana caranya kita tuh teliti, terus juga gimana caranya membuat laporan harian gitu. Nah itu tuh bisa disambungin tuh dengan skill yang nantinya bisa kita tawarkan ketika kita melamar jadi virtual assistant. Jadi tidak pede ya ketika kita mau kerja online jadi virtual assistant. Modalnya adalah percaya diri. Biar apa? Biar orang juga percaya sama kita gitu ya. Yang selanjutnya adalah takut. Ya, takutnya sebenarnya masuk ke masalah yang gak pede, tapi aku bedain karena bisa jadi sesuatu yang spesifik. Karena takut ini bisa menyangkut dengan misalnya nih, kita udah dapat kerjanya, ya kan? Udah kayak, oke Tiffany, besok kamu kerja. Tapi ketika pas kerja, tiba-tiba kita dikasih material training yang sangat banyak, modulnya numpuk, ada rumus-rumus, ada angka-angka yang harus kita hafalkan, semuanya itu harus kita tahu. Dan itu dalam waktu yang singkat gitu. Misalnya kayak, Tiff nih beresin ya, hafalin ini, besok udah selesai gitu. Dan ada yang merasa takut kayak gitu. Oke, jadi ini pun baru-baru ini terjadi ya. Jadi ada orang yang merasa takut sehingga akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya. Yang mana itu kan kesempatan untuk kerja online itu kan susah ya teman-teman ya. Dapat kerja online udah enak banget, tiba-tiba ditinggalkan karena merasa takut dengan apa yang harus dihadapi. Kebanyakan angka, kebanyakan rumus, kebanyakan data, kebanyakan product knowledge. Ini bisa juga terjadi sama kalian. Waktu kalian melihat iklan virtual assistant di luar sana, di mana kayak yang kerjanya tuh bisa dari mana aja, gampang banget, kita bisa dari kasur nih, aku juga dari kasur. Oke. Ya, bisa dari kasur, bisa dari restoran, bisa dari cafe, bisa dari villa, dari hotel, enak banget, santai. Tapi ternyata faktanya ini gak segampang itu teman-teman. Nanti kalian bakalan dapat product knowledge, training, dapat kalian harus memakai website apa, kalian harus jago. Kalau website-nya error, kalian harus tahu kayak gimana. Itu tuh akan kayak gitu nantinya. Tapi gak usah takut. Kenapa? Karena gini, aku kasih spill di sini aja nih. Ketika kita kerja sama orang dan kita mendapatkan training untuk mengoperasikannya, itu tuh sebenarnya kita baca aja, sekali baca aja tuh cukup. Kenapa? Karena nanti pun sambil kita berjalan itu tuh kita bakalan diajarin lagi tahu, ya. Dan itu tuh bakalan dikasih tahu lagi. Misalnya kita harus baca satu modul yang banyak gitu, misalnya ada 50 halaman. Nah, baca aja sekali, kita jangan tertekan kayak aduh di bab yang 3 kita harus bisa menghafalkan rumus ini. Di bab yang 10 kita harus tahu hafal warna-warna yang ini. Itu tuh nantinya tuh nggak akan segitunya, karena ketika nanti berjalan pun itu tuh bisa sambil diajarin juga sama orangnya. Ini dari pengalaman aku ya, dari beberapa pengalaman aku kerja di klien lokal, klien luar negeri, itu sama. Jadi ketika awal training kita baca aja, memang ya baca sesuai dengan apa yang disuruh, tapi gak usah merasa takut dan tertekan bahwa nanti kita gak bakal bisa. Aduh nanti gimana kalau aku gak bisa mengenati ini, aku gimana kalau aku gak bisa ngerjain ini. Gak usah takut kayak gitu. Ya, kalau misalnya kita memang niat bekerja, itu yang pertama kita kan sudah siap bahwa kita pasti bakalan pusing. Itu yang pertama kan, itu yang selalu aku siapkan di pelatihanku tuh. Kalau pusing itu pasti pusing, tapi jangan nyerah guys. Kesempatan yang datang ke kamu itu bisa jadi membuka pintu rezeki kamu untuk
mendapatkan lebih banyak di masa depan gitu ya, mengubah hidup kamu gitu. Jadi kalau misalnya kalian menyerah hanya karena rasa takut itu, which is aku sebetulnya sih nggak mau meremehkannya. Rasa takut teman-teman tuh pasti berbeda-beda. Aku pun sama, aku pun pernah mundur karena aku merasa takut. Tapi ketika udah dijalani itu tuh tidak semenyeramkan itu kok. Yang penting ketika pas training kita mau baca aja, terus kita catat mungkin hal-hal yang penting dan kita tanyakan hal yang membuat kita bingung ya. Di training tuh kalian tuh bebas bisa jadi orang bodoh teman-teman, gak ada pertanyaan yang bodoh, kalian bisa tanya itu tanya aja. Jadi yang terpenting adalah kita hadapin aja pada saat itu ya, karena kalau udah ada kesempatan berarti sebetulnya tuh ada jalan, tapi pertanyaannya kita mau atau enggak menjalaninya. Selanjutnya adalah nggak ada modal untuk belajar virtual assistant. Nah, ini juga aku pernah bahas di video yang lain ya, bahwa sebetulnya untuk jadi virtual assistant kamu nggak perlu belajar sih, nggak perlu ikut pelatihan juga bisa aja. Contohnya aku nggak belajar pada waktu itu, pada awal-awal ya aku otodidak aja semuanya. Tapi memang tantangannya lebih terasa karena kita jadi nggak punya teman untuk sharing, kayak untuk nanya ini lowongan bener atau enggak, ini worth it atau enggak untuk dilamar. Terus gimana sih caranya aku biar lulus interview ini, bisa kasih aku tips gak, bisa liatin portofolio aku nggak. Jadi nggak ada ya yang kayak gitu, nggak ada yang bisa kita mintain bantuan untuk kasih masukan memang. Tapi kalau misalnya memang kita nggak ada modalnya, nggak ada budgetnya, kita bisa menaikkan sensitivitas kita terhadap peluangnya untuk belajar nih. Karena gini ya, misalnya Tiffany aja ini di YouTube dia bikin video agak lumayan udah agak banyak nih mengenai virtual assistant. Nah, kalau misalnya kalian mau ambil catatan dan dengerin, itu tuh sebenarnya ilmu-ilmu yang dari kelas aku juga udah ada di sini sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang gak ada budgetnya terbatas, gak ada modalnya, memang usahanya harus lebih keras. Tapi itu juga nggak apa-apa, justru bagus ya. Jadi kalian sebelum kalian kerja, kalian udah berusaha juga 2 kali lipat gitu. Jadi ketika kalian kerja nanti, itu usahanya jadi kayak hasil belajar kalian itu lebih terasa sih mungkin ya. Jadi di sini aku maksudnya kalau misalnya kalian punya modal, jelas akan lebih enak bagi kalian ketika kalian belajar udah dikasih tahu nih kurikulumnya kayak gini, tinggal ngikutin aja gitu ya. Jadi nggak usah, jadi tinggal ngikutin apa yang aku ajarkan aja, udah tinggal ya ikut-ikutin aja, kalau untuk yang SKP mungkin yang ikutan program SKP udah tinggal masuk agensi aja, nantinya dibantuin juga cari kerjanya, ada teman-teman juga di sana bisa sharing-sharing gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian yang belum ada modal untuk ikutan juga ya bisa belajar dari apa yang aku sampaikan di YouTube. Spill-spillannya juga sedikit-sedikit juga udah ada di sini malah ya. Jadi udah tinggal ikutin juga gitu. Masalah mengenai ketemu penipu, gagal ini itu ya, itu mah semua virtual assistant juga sepertinya tuh sudah mengalami sih. Jadi itu ibaratnya kayak yang kita mau ke pantai pasti ketemu pasir gitu. Karena memang selumrah itu ya penipuan-penipuan di kerjaan online itu. Jadi ya gak usah merasa takut. Dan baik lagi, kalau misalnya kalian punya modal untuk belajar, bisa ikutan pelatihan mana aja, pilih ya sesuai. Ada yang di luar sana juga ada yang di aku juga ada, bisa dipilih sesuai dengan budget kalian dan keinginan kalian. Dengan mengikuti pelatihan itu akan memudahkan kalian untuk melangkah. Jadi tahu misalnya kalau abis ini tuh kita belajar apa lagi, abis ini kemana, tinggal ngikutin aja. Tapi kalau misalnya kalian gak punya modal juga, gak usah berkecil hati, ilmu gratis banyak di mana-mana. Yang terpenting kalian peka-peka, siapin catatan, kalau misalnya mendengar ilmu baru kalian catat, mendengar ilmu baru kalian juga simpen di notes kalian, sehingga nantinya kalian bisa ya kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa lihat lagi ke notes kalian, oh dulu apa sih yang aku pelajari dari sini gitu. Jadi tetap bisa jadi virtual assistant. Nah teman-teman, itu dia mengenai beberapa keraguan dari teman-teman virtual assistant yang baru mau mulai. Rangkumannya yang aku sampaikan adalah kalau misalnya kita niat bekerja, kita siap bekerja, sebetulnya semua tantangan itu bisa kita selesaikan. Itu dia teman-teman ya. Dan untuk memotivasi teman-teman agar bisa menyelesaikan tantangan itu, ya bayangin aja yang enak-enaknya, bahwa oh nanti tuh aku bisa dapat uang dari rumah, bisa bareng sama anak-anakku, bisa nggak usah meninggalkan mereka, bisa kerja sambil dikelilingi mereka, sambil ngasih mereka makan, sambil masakin mereka, gak kehilangan momen penting bersama mereka gitu. Ingat-ingetin yang indah-indahnya, tapi tetap kita harus bersiap juga pada hal buruk yang mungkin terjadi atau tantangannya. Misalnya tantangan dalam artian kita akan ketemu penipu,
kita akan harus siap belajar, kita tuh harus siap diajarin sama orang, terus juga kita harus siap diomel-omelin, dikomplain, direvisi, dimana yang tadinya aku ini janjikan sama kalian, hidup kalian yang tenang pada saat ini ketika kalian dapat kerja online itu tidak akan setenang itu. Tiba-tiba bisa yang tadinya hidup kalian tenang kayak gini, nih tiba-tiba kalian dapat kerjaan online itu bisa langsung kayak das gitu. Asli ya, aku mah jujur nih sama kalian, aku nggak mengiming-imingi bahwa semuanya akan seenak itu. Justru itu akan menjadi ada kayak culture shock di diri kalian ya, ada sesuatu yang perubahan yang jedar gitu, perubahan yang tinggi banget. Tapi aku aja bisa ya, berarti kalian juga bisa. Jadi tergantung sama niat kalian. Kalau niat dari aku sendiri ya, aku tuh anak Miss Queen. Waktu aku memulai ini juga kayak ya, aku juga sekarang ya ibaratnya bisa dibilang nggak apa ya, yang miskin lah ya, nggak ada ya, hidupnya tuh sangat ngepas, kayak berkekurangan malah gitu. Jadi aku aja bisa, aku termotivasi dengan kerja dari rumah gitu. Jadi aku pengen kerja dari rumah. Jadi sekuat apapun tantangan yang ada di depanku, ketika aku pede menghadapi itu, aku gas semua, aku libas semua, dan itu berhasil kok. Jadi aku yakin kalian juga akan bisa mendapatkan pekerjaan impian kalian yang membuat kalian bisa kerja dari mana aja dan tetap berbahagia gitu ya, amin, insyaallah. Oh ya teman-teman, selain dari pelatihan virtual assistant aku juga lagi mempersiapkan pre-order untuk buku pertamaku. Ya, oh my god, aduh deg-degan. Jadi judul bukunya adalah Privilege Si Miskin. Guys, ini kedengarannya kayak aneh ya judulnya, terus juga kayak apa sih kok bawa-bawa miskin, terus kayak apa sih privilege-nya. Ini asli deh, ini adalah bagaimana cara seorang Gen Z itu memandang nasib miskin. Ini ada campuran antara kehidupan orang miskin yang serba kekurangan, tapi juga bisa menjadi keuntungan bagi orang miskin itu. Nah, gimana caranya? Terus gimana kisahnya? Ini tuh kisahnya berdasarkan kisah nyata ya teman-teman ya. Aku ngerasa sih bakalan seru banget, dan ini cocok banget buat teman-teman yang masih selalu merasa kekurangan gitu. Bisa follow dulu aja deh Instagram aku di @tiffanypriadi. Nanti di situ aku akan update mengenai kapan aku open PO-nya, berapa harganya. Terus juga kalau misalnya ini nanti tayang di kalian udah berbulan-bulan kemudian, mungkin bukunya udah ready stock ya. Jadi pastinya udah aku sampaikan udah aku jual di Instagram aku. Jadi ke Instagram aku aja biar gak ketinggalan bukunya. Oke, itu dia teman-teman mengenai keraguan untuk para calon virtual assistant. Semoga ada yang bisa diambil ya dari video ini, yang sebetulnya ya aku senang sharing aja sih gitu. Dan aku mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang, boleh dikoreksi ya kalau misalnya ada yang salah sekiranya gitu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, boleh di subscribe akun aku, di follow Instagramnya gitu ya. Terus juga apa lagi ya, ya kalau misalnya mau ikut pelatihan sama aku yang masih dapat interaksi langsung dengan aku, itu bisa ikutan yang SKP, karena tahun depan kayaknya aku udah ada benefit yang aku kurangi ya di situ, karena aku juga tahun depan udah mulai agak sibuk dengan hal yang lain itu, insyaallah mudah-mudahan. Dan ya sampai jumpa lagi aja deh di pertemuan yang berikutnya. Pertemuan nggak kebiasaan ngisi kelas bun, mohon maaf, video berikutnya gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi ya, semoga sehat-sehat selalu, bahagia-bahagia selalu dimanapun kalian berada. Bye bye.